mencari umbul-umbulan, tapi dengan satu niat kita memperbaiki diri sambil mengajak orang lain ke jalannya Allah. Satu ya teman-teman sekalian. Itu tadi ada namanya salasun man kunna fihinna tajid halawatul iman. Dulu materi dulu waktu di musola lama pernah kita mudzakarah bareng, pernah saya sampaikan itu. Yang pertama antuhibbullaha mimma siwah, antuhibbullaha wa rasulah mimman siwah, adalah kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang yang lain. Kalau kita cinta Allah harus cinta syariatnya. Kalau kita cinta Allah kita harus cinta perintahnya. Gitu loh. Gimana kita mengaku cinta kepada Allah, sholat ngeblek, nggak mau, kan gitu. Padahal seluruhnya kuncinya ada di sholat. Kan seperti itu. La tuqbalu, nah di sini dikatakan di Mukhtasar Qutubi, la tuqbalu shadaqatu wala siyamuhu wala qiyamuhu, kan gitu. Tidak akan diterima sholatnya, sholat malamnya, puasanya, shadaqatu sedekahnya, jika orang ala tarikis sholat, orang yang meninggalkan sholat. Iya, sholatnya diterima, tapi pahalanya untuk menutupi tidak sholatnya itu, bahkan kurang. Karena sholat adalah satu amalan yang paling agung dalam agama. Wa huwa imadun iman. Ini bahasa-bahasa ini nanti yang kita sampaikan model-model ini, ya. Karena sampai akan pulang, ya, maka dakwah ini tidak boleh padam di tengah keluarga kita semuanya. Ya. Anak yang soleh akan terlahir dari bapak yang soleh. Ya, anak yang cinta Al-Quran terlahir dari bapak yang cinta Al-Quran. Anaknya disuruh ngaji terus, bapaknya satu ayat pun tidak dia baca dalam satu hari. Gimana? La salafi. Dalam ilmu psikologi anak, dalam ilmu psikologi anak boleh kalian belajar itu. Kebetulan di pesantren saya itu kalau kelas 1 aliyah ada namanya pelajaran at-tarbiyah, pendidikan. Jadi sebenarnya pelajaran itu dikasihkan di universitas, tapi dikasihkan di kelas 1 aliyah. Itu di situ dibahas teman-teman sekalian. Anak dari 1 tahun sampai 8 tahun itu adalah ada satu motorik tertentu. What do you mean motorik? Apa itu? Iya, satu ikatan yang halus sekali, yang tidak bisa dilihat oleh apapun, tapi ikatan itu betul-betul ikatan batin. Wa huwa bainal ibni wal wali, antara anak dengan orang tua, bapak ibunya. Makanya kalau bapak ibunya tengkar terus, anaknya stres, walaupun nggak kelihatan. Ya. Makanya kalau bisa yang udah bersuami atau yang udah beristri, kalau mau tengkar keluar tidur, tapi tetap itu ada efek. Anaknya, bapaknya ganjen, anak jadi ganjen. Jangan salahkan, anaknya mejeng di terminal terus, bapaknya tuh mejeng, kan gitu. Seperti itu. Ada motorik tertentu teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau anak kita pengen hafid Quran, bapaknya harus belajar dulu. Harus paling tidak dia bisa membaca Al-Quran dalam satu hari 10 ayat. 10 ayat dulu latihan. Man qara al-Qur'ana 10 ayatan kutibat lahu minal apa itu? La tuktabu lahu minal ghafilin. Orang yang bisa membaca ayat Al-Quran 10 ayat dalam satu hari, maka tidak akan tercatat menjadi orang yang lalai. Lalai dari perintah Allah, lalai dari mengingat Allah. 10 ayat, 10 ayat. Pernah kita bahas kan dari tafsir Qurtubi, satu huruf dalam Al-Quran dijaga 70 malaikat. Kalau 10 ayat berapa huruf? Hitung deh. Ya. Jadi, aduh, dewek, gue stop akil, kayak bahasanya gitu tuh. Dewek. Saya sering dengerin ceramah waktu kecil, jadi memorinya masih ingat di sini. Kalau kamu dikenalnya desa saya itu kamu, stop akil. Kalau mau ceramah Pak, kayak dayang-dayang Pak, depannya itu 10 motor banser, belakang banser, wah habis lah. Karismatik sekali beliau. Itu bahasanya dewek. Jadi bahasanya bahasa gentakan beliau. Tidak seperti Kang Said, ya. Nah, kalau Kang Said lembut, bahasa dosen dia, ya. Allah. Itu tadi ya. Ya, jadi itu kalau kita cinta Allah, maka
cinta syariat, cinta perintahnya, taat dia. Kalau kita cinta Rasul sama, harus cinta itu juga sunnah-sunnahnya, sunnah fi'liyahnya, sunnah qauliyahnya, min awamirihi wa nahawahi. Kan itu seperti itu, dari perintah dan larangan-larangannya semuanya dicintai itu. Ya, makanya kata Nabi kullu ummati dakhalal illa man aba wa ya'bad. Qala man ata'ani faqad dakhalal wa man asani faqad ngaba. Itu ya. Nah, jadi seluruh umatku kelak semuanya masuk surga semua. Makanya dalam kitab Fadhailul Ummati Muhammadin, dalam kitab Tambilul Ghafilin, Pak, seluruh umat baginda Rasul akan masuk neraka semua dulu, kecuali yang 10 orang yang dijamin masuk surga. Bilal, Arba'atu Khulafa'ir Rasyidin, 4 Bilal. Terus apa lagi? Zaid bin Sabit, Zaid bin Abdurrahman, Zaid bin Harithah, Musayyab, ya, Khadijah al-Kubra, ya, saya lupa, mungkin 7-8 saya masih ingat, ya. Hanya 10 itu yang dijamin masuk surga. Dari 10 itu hanya 1 yang sudah digenderangkan dia ada di surga, adalah terompahnya Bilal bin Rabah. Padahal beliau masih ada di situ di hadapan baginda Rasul. Tapi kecintaan Bilal bin Rabah kepada baginda Rasul melebihi seluruhnya. Dan paling hebat kata Nabi adalah umat setelah kalian semua. Kepada para sahabatnya, ahsanul qarni summa yalihi 3 kali. Wa thumma wa tarihi afdalu minkum wa huwa ya'ti min ba'di wa lam yarani. Umatku yang paling baik adalah semasaku, para sahabat. Kemudian masa berikutnya. Kemudian yang paling hebat lagi adalah umat di belakangku, dari umat yang tidak pernah melihat aku, tapi dia mematuhi perintahku. Yang tidak pernah melihat aku, tapi dia menjauhi larangan-larangan. Adalah kita ini, insya Allah. Insya Allah. Dan dari sekian banyak umat akhir zaman ini, adalah umat yang paling baik, Ghurrul Muhajjalin. Siapa Ghurrul Muhajjalin? Orang yang biasa menghiasi wajahnya itu dengan putih. Ya. Cinta Allah, cinta Rasul. Dan yang paling ringan tadi itu ada Ciptakan semasa kata Nabi. Nabi. Ada Karep mau beriman. dari jalan. Ada lagi banyak lah. Cabang imannya itu ada 60. Ya. Nah, tabassum, senyum, ya. Ini ya. Itu juga termasuk daripada cabang iman al-haya, sebagai cabang iman. Ya, bersyukur. Nanti lagi kita ngajinya. Boleh nanti Ustaz lain lah yang menyampaikannya. Banyak kitab-kitab dulu boleh dibaca teman-teman sekalian. Saya pengen Al-Barakah ini mandiri tanpa saya semuanya. Jadi saya pengen diam, ikut mendengarkan gitu. Pengen saya seperti itu. Jadi kelak peninggalan saya dari sini, Al-Barakah ini sudah mandiri. Amin. Ya, sudah bisa berdiri sendiri. Ya. Kemudian saya petik lagi tadi itu istinbatnya. Sekali lagi ya, ini belum jam 10 kan? Belum malam ya. Sampai jam 10 lah saya minta waktu. Tadi di sini ada al-jamaah. Jamaah, berjamaah. Kalau berjamaah syaratnya ada 3. Yang pertama, kemarin telah saya sampaikan al-mahabbah, cinta. Ya, cinta di sini adalah cinta karena Allah. Maka jamaah al-barokoh apa bakorah? Al-Barakah itu tidak boleh mengatasnamakan hizbiyah. Hizbiyah, kelompok. Setan itu pintar Pak, paling goda jamaah. Ini pun tanya saya kayak gini ya Pak. Kamu rada semutan. Bebas. Setan itu pintar menggoda jamaah. Yang pertama digoda dengan hizbiyah, kelompok. NU, versis, ya. Apa ini? Sedikit sini yang katanya wahabi ikhwanul muslimin dikep ya, yang senangnya itu setan tuh, jangan setan tuh yang bisa merusak jamaah. Hizbiyah. Ingat kata Nabi, la yadkhulul jannata man da'a bi'asabiyatihi. Tidak akan masuk surga orang yang mendakwahkan agama atas nama kelompok. Ini kayak bahasa lagi ya.
Nanti tiru Kang Beto, gitu langsung gitu, ceder gitu. Kalau lembut, kalau guyon. Karena kayak gini juga mantan anggota JMI, Jamiatul Mubalighin Indonesia, yang kantornya di Istiqlal. Jadi saya pernah ikut ceramah juga tuh sama yang namanya Mahmudin Aziz, hari itu Syamalul Lain. Ya walaupun alhamdulillah sekarang menjadi TKI, itu mulia. Ya, jadi gitu. Itu ternyata gaya bahasa itu model gitu. Ya. Tadi pertama penyakitnya jamaah hizbiyah. Kelompok, perjuangan kelompok nggak boleh. Ingat nggak teman-teman sekalian? Beberapa musola kalau siang dikunci kemungkinan karena salah satu dakwahnya tidak ikhlas, tidak murni, memperjuangkan satu kelompoknya saja, sehingga kelompok lain tidak bisa tentram tinggal di dalamnya. Maka Al-Barkah kalau mau utuh, hanya saya sekedar pesan saja, karena saya juga akan pulang di Indonesia, saya akan ngurusin juga anak-anak sama, ya, anak istri juga sama. Mungkin selain saya harus terbang lagi ke Belgia, mungkin saya harus terbang lagi ke Belanda, mungkin saja. Ada teman-teman saya juga sedang menggembur-gemburkan dakwah seluruh dunia. Biarkan negara kita morat-marit, saya harus dakwah keluar dulu. Gak apa-apa. Cuma yang jadi masalah sekarang istri. Kan gitu. Aja tinggal-tinggal Acak kalah. Kenyang geremah baik kan. Kalau di dalam geremah baik, umat sama si urus kan mana. Ini bahasa Mustafa Akil kan gitu tuh. Bahasa Mustafa. Jadi gitu teman-teman sekalian. Hizbiyah yang pertama. Jadi mahabbah, kecintaan itu tanpa melihat hizbiyah, kelompok. Ya? Nah, coba belajar tuh model gitu. Saya sangat salut sekali ketika saya silaturahmi di pondok pesantren Al-Ihya yang di atas puncak itu. Di mana tadi? Cianjur ya. Haji Musta'in Billah gitu. Itu pesantren cantik itu, Pak. Jadi yang kunut-kunut, yang enggak, kiainya mah betul-betul pentolan NU. Cantik tuh pesantren tuh. Al-Ihya, boleh kalian nanti silaturahmi. Enggak tahu udah bagus apa sekarang masih ini. Ya, itu bagus tuh. Perlu ditiru tuh model-model gitu. Ya, walaupun semuanya punya adillah, punya hujjah. Ya, mungkin kalian akan melihat saya. Kadang saya dites juga sama teman-teman itu. Ditanya tentang Nasiruddin Al-Albani, tentang rububiyah, tentang apa, tak jawab apa adanya karena memang saya juga belajar dari berbagai macam, ya, biar bingung dia nilai saya apa, ya, mau apa, ya, kita mah jalan aja terus ibadah gitu kan, ayo lurus aja gitu, karena niatnya satu kok, yang menilai itu cantik, kecintaan kita harus ada dalam jamaah dan kecintaan itu tidak boleh dibawa dengan hizbiyah, kelompok, juga sya'biyah, kesukuan. Di masjid tidak boleh masuk ke pengurusan kecuali dari bawen, umpamanya Kang ya, pinjam, ya, wes, masjid ini tidak boleh dikuasai oleh Rosari. Di daerah saya tidak, semuanya harus kita rangkul. Ukhuwah fillah. Ingat loh, kalau sampean menjatuhkan sesama muslim, balasannya neraka jahanam. Kalau sampean mengganjal dakwah, balasannya neraka jahanam. Man saddu an sabilillah bahwa fi nari jahannam. Kan gitu. Sya'biyah. Itu dua penyakit yang setan selalu seperti itu. Ya. Kemudian juga penyakit yang bisa merasuki daripada mahabbah sesama. Saling unggul-mengunggulkan. Makanya di sini saya didik semua supaya teman-teman sekalian bisa menyampaikan semua. Bisa baca semua. Insya Allah saya nggak janji. Insya Allah saya nggak janji ya. Kalau saya ada kesempatan, Ba'da Zuhur yang mau ikut, yang enggak apa-apa, nggak dipaksa. Karena saya bodoh-bodohnya saya mungkin saya masih bisa membaca pasti dikit lah. Ini anak belajar terpaksa karena memang dia tinggal di sini. Dia nggak enak sama saya tahu betul. Saya sedikit tahu lah. Ya telepati kecil-kecilan lah di bawahnya daripada jadi besar gitu ya. Jadi saya tahu mana yang terpaksa mana yang enggak gitu. Makanya saya katakan kalau tidak suka lebih baik di mana gitu duduknya, nggak apa-apa. Maka saya akan berikan kepada siapa yang ridho dan ikhlas ingin belajar agama sesuai dengan apa dari sedikit yang saya tahu.
Ba'da zuhur insyaallah. Materinya nanti klik-kliknya macam-macam ya. Hizbiyah, Sya'biyah, itu tadi